Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, untuk menemani istirahat teman-teman semuanya ataupun segala aktivitas teman-teman semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan sebuah cerita misteri Juragan Gula Pemuja Nyi Blorong untuk bagian yang pertama, dan kali ini Lintang Kemukus mau melanjutkan di bagian yang kedua. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan kalau ada salah satu karyawan Pak Suraji yang mengambil gula tanpa izin, lalu dibawa pulang. Namun sesampai di rumah, malah anaknya yang masih kecil tiba-tiba meninggal dunia karena digigit ular yang konon katanya adalah piaraan Pak Suraji. Tapi anehnya, dengan kejadian itu, para karyawan yang lain masih belum percaya kalau Pak Suraji ini memuja pesugihan, seperti halnya si Pono yang sudah lama jadi karyawan Pak Suraji. Melihat temannya tidak percaya, Pak Yoko selalu mewanti-wanti kepada Pono agar lebih berhati-hati dalam bekerja, karena semua kemungkinan bisa juga terjadi pada siapapun karyawannya Pak Suraji, termasuk Pak Yoko sendiri ataupun Pono. Pak Yoko pun berpesan kepada Pono, "Pon, dengan adanya kejadian-kejadian yang aneh, maka alangkah baiknya jika kamu lebih berhati-hati dalam bekerja," ucap Pak Yoko kepada si Pono. "Iya Pak, terima kasih karena sudah selalu mengingatkan saya," jawab si Pono. "Mungkin kamu masih belum percaya kalau Pak Suraji ini memuja pesugihan, tapi Mbok ya dipikir, apa mungkin setiap saat dan setiap waktu kita kok selalu menjumpai ular yang sepertinya sengaja mengawasi kita dalam bekerja," ucap Pak Yoko lagi kepada Pono. Mendengar ucapan Pak Yoko, pada akhirnya Pono pun mulai sedikit percaya karena adanya banyak peristiwa yang kurang masuk di akal dilihatnya. Lalu Pono pun tanya kepada Pak Yoko tentang bagaimana supaya bisa tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Suraji. Apakah benar Pak Suraji ini melakukan pesugihan? Lalu Pono pun bertanya kepada Pak Yoko, "Oh iya Pak, bagaimana ya caranya agar saya bisa melihat kalau Pak Suraji ini memuja pesugihan?" tanya Pono kepada Pak Yoko. "Saya sendiri tidak tahu Pon, bagaimana caranya. Yang penting kita berhati-hati saja Pon," jawab Pak Pono. Iya Pak, tapi pesugihan apa ya Pak? Kok banyak ular yang seperti mengawasi kita semua?" Pak Yoko pun menjawab, "Begini loh Pon, konon katanya ada yang bilang Pak Suraji ini memuja pesugihan Nyi Blorong Pon. Sedangkan Blorong itu kan siluman ratu ular toh, makanya banyak ular yang berkeliaran di tempat milik Pak Suraji." Obrolan mereka sampai lupa waktu, dan kebetulan waktu itu mereka sedang pada libur seusai gajian.
Tidak terasa 1 minggu sudah terlewati. Seperti biasa, para karyawan Pak Suraji sudah mulai kerja lagi. Pak Yoko dan Pono tetap ditugaskan untuk menggiling tebu. Tidak disuruh di ladang lagi, karena di ladang tebu milik Pak Suraji sudah ada karyawan baru yang menggantikan Pak Yoko dan si Pono. Seperti biasa, pekerjaan hari itu usai jam 4 sore. Mereka pun istirahat dan pulang ke rumah yang sudah disediakan oleh Pak Suraji untuk karyawan yang giling tebu. Dan malam pun mulai menjelang. Waktu menunjukkan pukul 21.00. Teman-teman Pono sudah pada berangkat tidur ke kamar masing-masing, termasuk Pak Yoko yang sudah pada kelelahan karena pekerjaan mereka seharian tadi. Hanya Pono sendiri yang masih duduk di ruang tamu rumah itu sambil menghisap rokoknya. Pono sendiri heran karena hingga tengah malam tidak bisa tidur. Waktu berjalan dengan cepat. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 23.30, tapi Pono masih juga belum bisa merasa ngantuk. Tapi tiba-tiba bulu kuduk Pono merinding tatkala hidung Pono mencium bau yang sangat wangi. Dan dari rumah sebelah, yaitu rumah Pak Suraji, majikannya itu, terdengar suara gemerincing seperti uang koin yang berjatuhan. Mengalami kejadian itu, Pono pun merasa takut. Lalu Pono melangkah mendekati kamar di mana Pak Yoko tidur, lalu membangunkannya. Pak Yoko, bangun sebentar Pak, aku takut, ucap Pono. Pak Yoko pun bangun sedikit kaget karena Pono membangunkannya dengan rasa buru-buru. Ada apa toh Pon? Masih malam ini loh, kok sudah membangunkan saya? Begini Pak, apakah Pak Yoko tidak mencium bau ini? Ucap Pono sambil mempertajam penciumannya. Akhirnya Pak Yoko pun perlahan-lahan mencium bau wangi itu juga. Dan Pono pun berkata kalau selain bau wangi itu, Pono juga mendengar suara gemerincing dari rumah Pak Suraji. Dengan rasa ingin tahu, Pono mengajak Pak Yoko untuk mengintip rumah Pak Suraji. Pak Yoko pun menuruti ajakan si Pono. Akhirnya dengan mengendap-endap, mereka berdua menuju rumah Pak Suraji dan mendekati arah datangnya sumber suara yang ternyata dari kamar yang berada di sisi paling belakang rumah Pak Suraji. Pak Yoko pun jadi ikut penasaran. Mereka berdua mencoba mengintip ke dalam kamar. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua tatkala melihat di dalam kamar itu Pak Suraji sedang berhubungan badan dengan wanita yang sangat cantik. Tapi yang mengerikan lagi, setengah dari badan wanita itu adalah ular yang sangat besar. Dan suara gemerincing seperti uang koin itu ternyata dari sisi wanita berbadan ular itu yang rontok saat berhubungan badan dengan Pak Suraji. Dan anehnya, sisi-sisi itu berubah jadi kepingan emas yang membuat Pak Suraji jadi kaya raya. Melihat kejadian itu, Pak Yoko dan Pono pun semakin yakin kalau Pak Suraji memuja pesugihan Nyi Blorong. Karena tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi pada mereka berdua dan keluarganya, Pak Yoko dan Pono pun memutuskan untuk berhenti kerja di tempat Pak Suraji dan memilih cari kerja di tempat yang lain yang dirasa lebih aman.
Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, demikian tadi cerita misteri Juragan Gula pemuja Nyi Blorong di bagian yang terakhir. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video cerita misteri berikutnya. Nantikan selalu kisah-kisah menarik lainnya tetap di channel Lintang Kemukus. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.